dan menghadirkan niat di seluruh aktivitas. Jangan sampai aktivitas kita tidak bernilai ibadah. Setiap aktivitas kita bisa bernilai ibadah sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dalam hati kita diniyati ibadah. Wal aqwali al-barizati wal khafiyah, dan juga di setiap ucapan kita yang keluar dari mulut kita, siogianya adalah hal-hal yang baik yang diniati untuk ibadah. Baik amal perbuatan al-barizah, amal perbuatan yang kelihatan seperti ngaji pada malam hari ini amal perbuatan yang kelihatan. Wal khafiyah, dan yang tersembunyi, apa yang ada di dalam hati kita senantiasa bisa bernilai ibadah. Ketika hati kita isi zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah, 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 Allah. Apa yang dikatakan dengan ikhlas? Al-ikhlas ifradul haqq subhanahu wa ta'ala fit ta'ati bil qasdi. Ikhlas itu setiap perbuatan tujuannya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amal perbuatan kita niati mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung oleh orang lain, tapi apa yang kita lakukan, kita usahakan ikhlas. Kita usahakan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam tentang ikhlas. Ma huwa, apa itu ikhlas? Faqala Jibrilu sa'altu rabbal izzati tabaraka wa ta'ala 'anil ikhlas. Ma huwa? Faqala rabbul izzati tabaraka wa ta'ala al ikhlas sirrun min asrari. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa itu ikhlas? Kata Jibril, wahai Muhammad, aku pernah bertanya kepada Allah. Kata Allah, yang dikatakan ikhlas adalah sirrun, merupakan rahasia, min asrori, dari beberapa rahasiaku.
Jadi yang tahu kita ikhlas tidaknya hanyalah Allah. Sampai malaikat itu tidak tahu apakah amal ibadah itu ikhlas atau tidak. Malaikat tidak tahu. Malaikat hanya mencatat. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahasia ikhlas hanya Allah yang benar-benar mengetahuinya. Maka jangan mengatakan kamu gak ikhlas, berarti melebihi malaikat. Jadi al-ikhlasu sirrun min asrori. Ikhlas itu rahasiaku, rahasia dari beberapa rahasiaku. Auda'tuhu qalbaman ahbabtu min ibadi, yang aku titipkan kepada hatinya hamba-hambaku yang aku cintai. Jadi kalau kita dicintai oleh Allah, maka kita diberi hati yang ikhlas. Walaupun ngomong saya nggak ikhlas, walaupun ngomong saya nggak ikhlas, tapi di hatinya ikhlas. Yang tahu hanya Allah. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Wa ma umiru, dan mereka tidaklah diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mukhlishina lahuddina hunafa, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, serta semata-mata menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita tidak lain hanyalah untuk beribadah. Kita makan, ya Allah, saya makan supaya kuat untuk sholat. Ya Allah, saya tidur supaya besok subuh bisa bangun sholat subuh. Ya Allah, saya olahraga supaya badannya sehat. Karena kalau badannya sehat, maka sholatnya bisa sempurna. Ya, sebab kalau nggak sehat, ya, kadang kaki sudah mulai rematik, asam urat, kadang mau sujud saja sakit. Ya, ini makanya kita olahraga, jalan kaki. Tujuannya apa? Supaya kakinya sehat, badannya sehat, supaya sholatnya bisa nyaman. Maka setiap langkah kita ini bernilai ibadah. Wa yuqimus shalah, dan supaya mendirikan sholat. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memakai kata yuqimus shalah, mendirikan. Karena mendirikan dengan mengerjakan itu beda. Misalnya masjid,
Yang mengerjakan masjid, tukang-tukang masjid, setelah selesai borongan selesai, mereka pindah tempat. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang mendirikan masjid Syiarul Islam, itulah yang menikmati masjid ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mendirikan sholat, berarti sholat kita tidak hanya ketika kita ruku, sujud, berdiri, tetapi makna daripada sholat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diajari Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Maha besar apanya? Maha besar kekuasaannya. Maka ketika kita sudah yakin bahwa Allah itu maha besar, maka tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap masalah pasti akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita punya Allah yang maha besar. Kemudian kita ruku, kita sujud, meletakkan wajah kita yang mulia, kepala kita yang mulia, kita letakkan di tempat yang hina, di tempat yang kita injak-injak. Artinya apa? Artinya kita belajar untuk menjadi orang yang tawadhu, orang yang rendah diri, tidak sombong. Berarti kalau kita masih ada sombong, masih ada rasa merendahkan diri kepada orang lain, berarti sholat kita masih sholat yang mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Kita salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita niatkan untuk senantiasa memberikan kedamaian, keselamatan kepada orang lain. Nah, itu maksud daripada kita mendirikan sholat. Wa yu'tuz zakata, dan membayar zakat, karena dalam harta yang sudah mencapai nisabnya ada hak fakir miskin, ada hak orang lain. Maka ketika sudah mencapai nisabnya, kita punya kewajiban membayar zakat. Wadzalika dinul qayyimah, wadzalika dinul qayyimah, dan hal tersebut merupakan agama yang lurus, agama yang benar. Wa qala Allah ta'ala la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, dan sekali-kali tidak akan sampai pada Allah daging-dagingnya kurban, dan juga tidak darah-darahnya kurban. Jadi karena pada zaman jahiliyah orang-orang jahiliyah
itu melumuri Ka'bah dengan darah-darahnya al-budna, darah-darahnya unta. Jadi setelah disembelih, darahnya unta itu dilumurkan ke Ka'bah. Ya. Yang kemudian fa'aradal muslimuna ayam'aduna dzalik. Kemudian orang-orang Islam ingin meniru orang-orang jahiliyah. Jadi setelah menyembelih hewan kurban, darahnya ingin dilumurkan ke Ka'bah. Maka fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. Jadi sekali-kali tidak akan sampai pada Allah daging-dagingnya kurban dan juga darah-darahnya kurban. Walaqiyanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Ketika kita mengerjakan kurban, maka kita harus tata hati kita. Jangan sampai ada rasa sombong karena sudah bisa kurban. Tapi ditata hatinya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sehingga ketika kita kurban dilandasi iman dan ketakwaan, maka amal ibadah kita yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, in tukhfu, apabila kalian menyembunyikan ma apa-apa fi sudurikum, yang berada di dalam hati kalian, atau beduhu, ataupun engkau menampakkannya, ya'lamuhullahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengetahuinya. Surat Ali Imran ayat 29 masih membahas tentang ikhlas. Jadi kata Allah, apapun yang engkau sembunyikan di dalam hati ataupun engkau tampakkan, Allah itu maha mengetahuinya. Jadi ketika di hati kita tidak ikhlas, Allah maha tahu. Walaupun kita tampakkan, tapi dalam hati tidak ada rasa pamer, maka Allah pun mengetahuinya. Jadi baik ada orang ataupun tidak ada orang, sama. Nah, itu namanya orang yang ikhlas. Tapi ketika ada orang khusyuk, nih, gak ada orang sholatnya buru-buru, nah, berarti sholat kita belum ikhlas. Jadi ikhlas itu baik ditampakkan ataupun disembunyikan, sama. Wa an amiril mu'minin, dan dari amiril mu'minin
Abi Hafsin, yakni Abi Hafsin Umar bin Khattab, yakni Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab punya nama lain Abu Hafsin bin Nufailin. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah ibni Abdullah ibnil Qurti ibni Razahi ibni Adiyin ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib al-Quraisyi al-Adiyyi. Jadi sahabat Umar bin Khattab ini merupakan orang yang pertama kali punya gelar Amiril Mukminin. Jadi sebelum Umar bin Khattab belum diberi gelar Amiril Mukminin. Jadi awaluman luqiba bihi minal khulafa, itu Umar bin Khattab. Yang punya julukan Abu Hafsin. Hafsin itu artinya asad, singa. Jadi bapaknya singa. Tuh. Karena Umar bin Khattab terkenal dengan singa padang pasir, sehingga diberi gelar Abu Hafsin. Itu likamali saja'atihi, karena sangat pemberaninya, sehingga diberi julukan Abu Hafsin, bapaknya singa. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innamal a'malu binniyat. Ini hadis yang populer, bapak-bapak, ibu-ibu pasti hafal. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada niatnya. Jadi kalau niatnya baik, maka balasannya baik. Ketika niatnya buruk, maka juga tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang hanya memperoleh sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena ingin memperoleh dunia. Jadi pada zaman Rasul ada orang yang hijrah ke Madinah inginnya supaya memperoleh dunia, bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah. Awim ro'atin yang kifuha, ataupun hijrahnya karena
wanita yang hendak dinikahinya. Kenapa di sini dikatakan imro'atin yang kifuha? Ada yang hijrah ingin memperoleh wanita yang cantik. Ini is'aron bi annan nisa a'zamu dararan. Ini memberikan indikasi bahwasanya wanita itu sangat membahayakan. Membahayakan apanya? Membahayakan ketika ada orang yang sedang berjuang, tidak kuat imannya, tergoda oleh perempuan, maka tujuan perjuangannya tidak ada artinya di hadapan Allah. Bahkan di dalam tengah-tengah keluarga, kalau suami ini tidak bisa mengatur istrinya, kadang istrinya menjadi penghalang perjuangannya, ya. Kadang mau sodakoh, gak usah sodakoh, makan aja masih kurang misalnya, padahal sebenarnya sudah cukup. Beda kalau memang benar-benar masih kekurangan, kadang masih ada, kadang juga masih pelit. Nah itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah yang bahaya dahsyatnya dibandingkan atas laki-laki dibandingkan daripada wanita. Jadi ini sudah prediksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul pernah bersabda, aku tidaklah meninggalkan setelah aku sebuah fitnah yang maha dahsyat bahayanya bagi laki-laki kecuali fitnah wanita. Itu makanya sebagai laki-laki harus hati-hati, ya, apalagi sudah punya istri, ya, jangan sampai terkesima dengan wanita lain. Nah ini ya. Maka ketika hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia ataupun karena ingin wanita cantik yang hendak dinikahinya, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan, yaitu wa an ummil mu'minin Ummi Abdillah. Hadis yang kedua diceritakan dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, yakni Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahzu menyerbu, menyerang, jaisun pasukan al-Ka'bata, Ka'bah. Jadi ada pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a, kemudian ketika berada di tanah yang luas, minal ardi dari bumi, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, dibenamkan ke dalam perut bumi, bi awalihim pasukan yang awal, pertama, depan, juga wa akhirihim dan belakang. Jadi semuanya dimakan bumi. Qalat qultu ya Rasulullah, kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, qultu aku bertanya ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, ya Rasulullah, kenapa yang depan, yang akhir semuanya dibenamkan di bumi? Wa fihim aswaquhum, padahal di dalamnya ada golongan pedagang, bukan golongan mereka. Waman laisa minhum, bukan golongan mereka, bukan golongan yang ingin menghancurkan Ka'bah, tapi semuanya ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Kata Rasulullah, qala yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Jadi baik yang di depan, yang di belakang, semuanya ditenggelamkan. Summa yub'asuna ala niyatihim, kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Artinya apa? Artinya ketika ada sekelompok orang yang berbuat maksiat di suatu daerah, baik yang maksiat ataupun tidak maksiat, semuanya akan terkena musibah. Seperti corona kemarin, yang rajin ke masjid, yang gak rajin ke masjid, semuanya kena. Nah, bahkan ada yang meninggal dunia. Nah, itu. Tapi nanti ketika dibangkitkan oleh Allah, ini tergantung daripada niatnya masing-masing. Ini ketika terjadi gempa bumi, idza dhuharatil fahisyah kanatir rajfah, ketika sudah tampak perzinaan, jadi perzinaan sudah nggak malu-malu lagi, bahkan kadang ditampakkan di media-media sosial, sudah nggak ada malunya, maka kanatir rajfah, kata Rasulullah, maka akan terjadi rajfah. Rajfah itu gempa bumi yang getarannya ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, itu namanya rajfah. Yang kalau terjadi di tengah lautan namanya tsunami. Nah, itu gempanya rajfah.
Kalau zalzala, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, itu namanya gempa zalzalah. Nah, ketika tampak perzinaan, maka akan terjadi gempa rajfah. Nah, ketika terjadi gempa rajfah, Allah Subhanahu wa taala tidak memilih semuanya akan tertimpa musibah nih. Tapi nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kelihatan siapa penyebab daripada musibah dan siapa yang di situ terkena dampak daripada musibah karena dia di hatinya tetap beriman kepada Allah dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak. Alhamdulillah, teman. Atau oh gitu. Iya kayaknya itu. Tadi teh katanya